11 atau 10, tapi masih terbuka. Dah, salah satunya adalah ya kayak gini gitu, lu langsung aja sikat gitu ya kan. Kumpulin kill, apalagi lu udah tahu sebenarnya. Oh, baru Wah, gua bahas ternyata graveyard. ada Aura lawan Unite Wah, malah di ini sana. Aura Di pengen observe. ngamanin poin sih ya Iya, kayaknya. iya, iya. Inilah maksud gue ya, nggak akan langsung sih menurut gue lu direct ke observe-nya. Menurut gue yang paling gampang adalah sebenarnya kalau kayak Aura ini matahin rotasi sih. Tapi nggak apa-apa, nih bakal jadi sulit juga sebenarnya buat Aura. Kalau Aura bisa mendapatkan 4 kill dari Unite-nya, ini bakal bagus buat mereka. Mereka dapat resource yang bagus juga di observe, bisa langsung pakai launchpad ke arah graveyard ya. Graveyard. Tapi masalahnya dia harus gerak cepat sih karena Ya. Evo sendiri udah mulai nantinya bakalan cepetin dapetin resource di arah graveyard dan langsung Berangkat, berjalan ke mereka arah berangkat. observatory. Bener Ini banget. bahaya buat Aura kalau dia ke finish sekarang nggak bisa lagi mulai kesusahan gapnya makin jauh. Udah Iya, hampir 100 malah loh. oke, bakal coba untuk ngelihat dulu kondisinya karena ini bakal terlihat. Oh, udah ada yang menggunakan launchpad nampaknya Unite. Yes. Cabut langsung. Kita lihat ada Pew juga mendapatkan damage yang cukup banyak. Kita lihat di sini ada senjata juga yang sudah ready. Ada tapi damage Van balik Bot. lagi ke Van Bot ya. Yes, Van dari Bot bener banget. namanya Bang Fanfan Iya, ya. iya, Oke, bener. Kita bakalan lihat, dicari kebokong langsung. sama Aura jatuh. Pew. So far so good, 2 kill kontes awal, tapi Tapi ada berita EVOS yang kurang cukup baik karena EVOS juga sudah mulai bergerak ke arah sana. Karena gue yakin si EVOS juga tahu sebenarnya pas lagi proses turun kan pada pakai detect dari atas ya kan. Jadi ngelihat sebenarnya di observe tuh rame, mereka langsung gerak cepat dan ini rada tricky buat gue. EVOS kalau sendiri nggak bisa nge-wipe Aura, ini bakal jadi apa ya, sedikit kayak buying momentum time baik, gitu ya iya. kan, momentum sedikit nahan di klasemen teratas. Oke, balik ke arah observatory Ada nampaknya. satu orang yang udah mencegat tampaknya dari tim EVOS cukup Malah jauh. Ini kecegat. malah bisa di Malah pick off. kecegat. Bener banget. Oh, Pew. Aura Pew sudah Langsung saja terlihat. Kita lihat terpantau. di sini ada Mister 05 yang coba untuk melihat kehadiran dari Pew. Harus terjatuh. Kita lihat di sana. Balik Aduh, lagi. Sam Satu 13. tuker satu. Ini Sam 13 yang Pick terculik. off. Yes, terpick off terlebih dahulu tentunya jadi hal yang merugikan. Tapi Aha. arah Captain-nya dari seorang Lixi sudah berhasil mendapatkan satu orang yaitu dari Arya Solko Pew tampaknya mulai kewalahan. Peperangan mulai pecah sih di mana-mana karena Olympus sendiri yang bisa dibilang masih ada di bawah, dia pengen banget menanjak naik. At least untuk saat ini target mereka sih masuk ke arah 6 besarnya dulu. Betul Sebelum banget. muluk-muluk ke arah posisi 1 2 3-nya. Nah, ini kalau kita lihat sih dari atas itu yang Eva sama Auranya udah pincang nih. Ya. Satu orang udah langsung terdilet. Tapi kalau kita lihat sih observatory bener-bener Evosnya bakalan ngejar si Aura sih. Karena kan Sam 13-nya udah kasih informasi. Ya. Walaupun dia tumbang tapi ada informasi yang masuk 3 Dua orang. orang ya, 3 orang bahkan ya ke 3 arah orang sana. Tapi ada. gue belum lihat update dari map juga, tapi Aha. kalau gue lihat harusnya ya, harusnya bakal jadi cooling down sih. Mereka nggak akan ada kontes sama-sama karena pertama Aura juga tadi udah cukup cukup banyak resource-nya dibuang pas lagi Lawan mukul mundur Unite ya. Terus juga EVOS walaupun tadi berhasil 1-1, tapi yang mati adalah si Sam-nya juga. Gue rasa bakal coba buat nahan dulu dan Auranya sendiri nggak mungkin bakal balik ke observe, tapi Ya. bakal jalan balik ke arah graveyard harusnya. Bener, karena resource mereka udah terkuras habis. Bener. Terus kalau dari EVOS keputusannya bagus karena Sam 13 kan yang biasanya nge-flanking paling jauh, Ya. nungguin support fire juga. Nah, tapi kita berpindah ke arah Rim 6 Village di mana IOG udah pasang satu rumah satu orang dan udah ngeliat pergerakan dari TME versus dan cuma nahan terlebih dahulu. Ya, nah nih bakal ada update map. Ya, bener banget Oh, kan. pindah Ada lagi. Pindah. Bahkan observe-nya masih ditahan sama Aura dan EVOS-nya balik ke tempat semula ya. Ini bakal rotasi harusnya bakal tetap sama dengan EVOS yang sebelumnya. Mereka pasti bakal isi Bullseye. Habis Bullseye mereka bakal turun ke bawah ke arah Katulistiwa seharusnya. Benar, karena mereka juga sadar di posisi lain masih banyak resource Benar. yang bisa mereka dapatkan. Ya. Kosong banget Bulls. Katulistiwa, CPR juga nggak ada yang ngisi. Ya. Jadi ya udah kita udah kehilangan beberapa resource karena tadi ngelawan dari tim Aura, sekarang balik lagi aja. Sedangkan tadi Auranya juga udah diunggulin karena dia dapetin high ground ya. Kalau misalnya dikejar malah EVOS-nya yang bisa ditumbangkan satu persatu. Iya, betul banget. nah. Tapi nggak apa-apa, maksud gue responnya dari Aura bagus menurut gue. Dia nggak mau gitu aja gitu ya kan, ngasih poin gampang ke EVOS. Even juga Auranya dapat perlawanan dari tim kayak Unite Esports, mereka positifnya masih bisa dapat kill 2 ya kan. Walaupun secara garis besar sebenarnya saat proses kontes bareng Unite
mereka masih berempat ya kan. Si Ya, Piu-nya mati karena memang mati sama tim EVOS-nya. Iya, gitu. didatengin gitu aja. Ya, nggak masalah sih, satu tuker satu lah ya Ya. untuk saat ini. Dan dari arah tim Darkness V sendiri, ini satu orang jauh sekali sih sama teman-temannya. Gue rasa ini satu keputusan yang diambil juga mereka nothing tulus sih. Kayak coba buat cari resource vision juga dibuka. Karena memang kondisinya mereka juga Lagi ada di bawah, ya benar-benar. agak susah banget buat climb ke atas. Tapi rada yang aneh menurut gue adalah mereka tuh sayang menurut gue nggak langsung kayak nabrakin gitu ya kan, Lain, karena iya. bisa ngerubah susunan klasemen secara luas menurut gue. Secara luas, tapi kali ini dari seorang Arif sudah langsung ternodan oleh tim Action, bahkan langsung di finishing. Ada Frost di sini udah menyadari berarti ada orang di sekitar mereka sekarang. Dari seorang Tio bakalan coba di engage saja, tapi masih bisa berlindung di balik perbukitan tentunya. Ya. Nah, ini dari Action ternyata langsung cari posisi yang lebih matang lagi, karena tadi cuma kelihatan 2 orang ya. Mereka takutnya nanti ada musuh lain di sekitar mereka, jadi bencana, malah petaka dibalikin gitu kan, XCN yang dipukul gitu. Ya, wajar menurut gue XCN bakal kayak begini karena memang mereka masih ada di mid menuju top table kan. Jadinya wajar, dan kalau gue lihat bahkan malah di sini ada Boom juga nih yang bakal ketemu sama dari Tim Darkness V. V apa 5 ya? Nah iya sih, aku juga penasaran tadi pas Janitra bilang 5, oh iya bener juga. Bisa jadi itu Romawi ya kan? Iya. Iya. Tapi depannya Fiji. Oh, Fiji. mungkin Darkness Fiji gitu Oh, maksudnya ya, dia. mungkin ya. Why Mungkin, not mungkin, ya. mungkin. Mungkin. Nah, ini dari Boom sendiri udah pasang badan ya, 3 orang di arah belakang jadi bisa nge-secure, tapi ternyata di arah Factory udah ada 2 tim. Sementara itu Soloko sudah kehilangan 2 orang pemainnya, dan Bigetron berada di arah atas dari Factory itu sendiri. Yang menarik, BTR nggak dapat kill tadi, 2 orang dari Soloko, berarti ini bukan di kill sama BTR ya. Soloko itu tadi kayaknya ngelawan di Capton itu Oh, nggak di sih? Capton, bener. Ini pelarian berarti. Pelarian. Jauh Pelarian. juga ya, dia larinya ke arah Factory loh Iya, dari iya, Capton. iya. Nah, ini dari Bigetron sendiri Lahir ini apa? Gluol. lahir keluar. Ya, itu gluol. Banyak banget Ya, tuh. karena emang harus di drop dulu kan biar nanti beranak dulu. Jadi biar 0 dulu baru nanti biar beranak. Enak ya sekarang, kayak war di arah open field pun jadinya lebih gampang karena makin banyak luar yang mereka punya gitu. Tapi kalau gue lebih kritisnya adalah saat late game, gue jadi nggak ngerasain apa ya namanya ya, kejar-kejaran di belakang Gluol lagi, karena Gluolnya udah mulai banyak banget. Bener, kadang Lu malah bisa lihat nutupin vision. semuanya gitu ya kan. Jadi kalau sebelum ada apa namanya pet baru ini gitu ya kan, ini kayak Gluol tuh bener-bener sayang banget buat mereka keluarin. Oke, tapi di sisi lain ternyata satu orang banget. langsung kelihatan dari arah XGN bakalan coba mendatangi rumah beton kali ini. Zack udah melihat keberadaan dari KS Rain, tapi kali ini bakalan coba medikasi terlebih dahulu, menambahkan, memfullkan dari HP-nya. Cuman dari 2 orang, bahkan 3 orang dari tim XGN sudah masuk ke arah lantai satunya kali ini. Iya, Bakalan Boom. coba mencegat, tapi ternyata Boom bakal Rain, lihat ya. yes, Rain sudah melihat juga keberadaan Boom. Boom bakalan coba memantau terlebih dahulu aja, jangan sampai terpick off tentunya oleh tim XGN. Sementara itu Rain juga langsung memulihkan dirinya, dan kali ini KS Rain sebagai support fire dari sisi belakang dan juga memberitahukan vision di mana keberadaan dari tim Darkness V. Oke, cukup berhati-hati sekali sih karena dari Action juga udah dikasih kabar ya, ada Boom di sisi lain. Ya, bener. Jadi hati-hati, siapa tahu nanti third party-nya datang ke arah rumah beton itu sendiri sih. Bener banget. Nah. Ini tapi bakal jadi susah buat Darkness V ya, karena mereka juga gue lihat nggak bergerak, dan harusnya kalau seandainya XCN masuk ke dalam, ini bakal jadi berita buruk sih buat mereka. Tapi kalau gue lihat dari gesturnya kayaknya malah XCN-nya ngambil rumah L di Rumah ujung L. sana ya. Udah 2 orang di luar, 2-nya masih nahan di rumah beton. Ini Iya. sih jadi 50-50 ya kalau Iya. kita bilang. Karena 2 versus 2, sedangkan Darkness V-nya udah siap nih, udah pegang senjata. Mereka bisa aja ketika masuk langsung ditembakin. Betul banget. Karena pintu masuknya kan ke arah lantai 2-nya cuma 1 gitu. Nah, Oke, EVOS lagi-lagi. seperti biasa nahan. Ya emang gue udah mention juga di awal kemarin ya, counterplay dari meta yang sekarang adalah, counter metanya adalah ya lu main di luar, karena Jangan semuanya masuk duluan ya. bener, karena semuanya udah masuk ke dalam gitu. Gampang aja sih sebenarnya, nanti tahu metanya pada main di luar, ya lu yang main di dalam gitu ya kan. Yes. Hai, Oh, kena tembak nampaknya Yes, dari tim Fiji, tapi sekarang kali ini bakalan coba keluar di arah beranda. Masih ada Gluol 2 langsung Banyak di pop up tentunya, tapi di sini masih ada Aduh. celah dan harus tertumbangkan dari seorang Gustav kali ini. Terjatuh tentunya bakalan coba di komit, masih ada seorang Rain bakalan mencoba nge-backup,
tapi nggak bisa. Gustavnya langsung di secure kill aja. Rain di sini bakalan kewalahan, dua orang lainnya dari tim Action bakalan join the party karena tersisa satu orang dari tim Darkness Feet. Topia nggak bisa kemana-mana, sementara itu Rain tampaknya harus knockdown tentunya oleh seorang Zack, tapi Zack di sini nggak bisa ngapa-ngapain karena masih ada KS Rain yang membackup tim XGN. Cukup mahal menurut gua harganya karena lu sisa 2 tadi ya kan, dari Darkness V-nya, tapi lo harus kehilangan 2 langsung gitu ya kan. Ini gua rasa ya gue tahu sih pasti konsentrasinya dari XCN juga kebelah. Orang panik juga karena kalau gua ngeliat tadi si Gustav harusnya masih bisa selamatin ya, karena gua Masih ngeliat bisa sih harusnya. glue wall-nya juga masih banyak gitu kalau dia mau cover. Oh, tapi kali ini dari seorang Igap udah menghasilkan Global Kids, tampaknya langsung ketahuan dan langsung dipulangkan oleh seorang Mang begitu saja. Tidak ada lagi bapak kali ini tampaknya. Wah, ini dia. Udah bakalan ngokohin posisi tentunya dari TME EVOS udah Perseus. masuk ya, udah EVOS. masuk Ya, daerah arah Clock Tower juga. Ya, udah kelihatan juga ya sama tim TME Perseus. Ya. Kali ini mereka juga coba open vision aja kira-kira itu timnya di arah mana aja anggotanya. Ya, betul. Dan gue rasa dengan posisinya Evo sendiri yang secure di arah CT ini, mereka juga sudah punya advantage ya. Biasanya zonanya bakal masih ngarah ke arah-arah sana gitu ya kan. Apalagi kalau seandainya daerah-daerah CT juga masih rame. Iya, bisa sih. CT diisi 1. Factory tadi lumayan juga. Masalahnya masih ada 11 tim loh. Ya. Berarti, oh dari Aura tadi juga muternya lumayan jauh ya. Dari Ya. sampai ke arah Rimnam Village. Berarti masuk lewat bawah. Ada kemungkinan ini udah ketahuan posisinya. Ada UAV tiba-tiba nongol gitu kan. Tiba-tiba Terus dia hilang nongol lagi. langsung dibunuh aja. Dibunuh Iya aja. lah, kalau enggak itu bakal lama-lama bakal bahaya sih. Apalagi kalau jalannya nanti ke arah atas CT gitu ya kan. Setupnya sih langsung Setupnya. ketahuan. Tapi di sisi lain ternyata BTR juga udah mendapatkan satu orang dari Soloko. Nah, ini dari Ada yang datang, nampaknya Aura. Aura itu 3 Aura, ya. bener banget. Aura bakal Oke, ketemu 3 versus 3. dari Bos. Yes, Deadly sekarang udah melihat pergerakan dari Kenzo dari sisi belakang langsung mencoba untuk menutup sayang adanya banget. Global. Deadly berhasil mendapatkan Kenzo kali ini 3 versus 2. Apa yang akan dilakukan oleh tim EVOS? Benar-benar Global banyak sekali memenuhi, masih ada satu buah fan tentunya untuk bisa ditanjakin. Melihat pergerakan dari Abu tampaknya sudah terlihat ada spam granat dilakukan dan Deadly di sini bakalan coba tapping ke arah seorang Abu. Mister 05 bakalan coba datang, nggak bisa ke arah cancel lagi tentunya. Oke, 2 orang yang tersisa dari EVOS langsung regroup saja. Sementara dari seorang Amek bakalan maju, langsung buka glualnya tentunya mau meras ke arah EVOS. Kali ini pelontar dilancurkan tapi tidak bisa mengenai siapapun karena ternyata dari Abu dan juga Mister 05 bakalan coba kabur menjauh. Abu di sini benar-benar terjebak karena posisinya sudah mulai kelihatan oleh seorang Amek. Sementara Mister baik 05 pintar sekali memutar dari sisi lainnya mencoba untuk memberikan damage ke arah Amek. Tapi di sini Amek bakalan coba medikasi terlebih dahulu. Dan di Masih lain digocek. sisi zona jauh dari Clock Tower. Wah, ini mereka mau nggak mau harus ngeratain dulu tim yang ada di arah CT sih, baru bisa masuk. Bener banget. Karena kalau misalnya mereka masuk duluan, malah mereka yang bisa ditumbangin. Oke, Yo. kali ini udah kelihatan dari seorang Abu, udah berada di arah atas, masih coba di open fire terlebih dahulu oleh seorang Guns, tapi tidak bisa mendapatkan Abu yang berada di atas. Malah Amek kali ini harus terbungkam oleh seorang Mister 05. Masih ada keluar untuk menutupi vision tentunya, tapi nggak bisa karena seorang Guns sudah tertembakkan oleh Abu. Bahkan ini dia dari Mister 05 mencoba untuk menghabisi Glual milik tim Aura. 2 orang pemain aktif kali ini, tapi tampaknya Amek langsung di finishing begitu saja. Dicari-cari kemana keberadaan Deadly bakalan coba, tapi gak bisa. Aura Esport langsung terbungkam dengan adanya 2 orang pemain dari EVOS. Waduh, makin menjauh lagi karena dia finishing di posisi 11. Poin penting yang harus kita pelajarin adalah lu bisa keluar dari belenggu pressure sih menurut gua. Lu start 3 lawan 3, satu lu orang mati gitu ya kan. Lu udah tahu sebenarnya lu tinggal berdua, tapi lu masih bisa kayak dodge gitu ya kan, naik ke atas, turun ke bawah, cari posisi yang baik sampai akhirnya malah lu counter dan lu malah dapat kill. Wow. Pinter sih itu pergerakannya Mister 05 langsung muterin. Gak nyangka, keren kayak ya udah kabur aja menjauh. Ternyata dia naik ke atas cari vision lebih jauh dan emang posisinya ke arah high ground-nya enak ya, nembakin ke arah selang-selang di Clock Tower. Kepancing sih menurut gua, Kepancing. Aura masuk ke parit-parit sana ya kan, sampai akhirnya mereka malah ke Ke-push, ke pressure ya. dari atas member EVOS. Nah, ini EVOS menarik menurut gua, masuk aja langsung slow Masuk. boy. Aduh, terobos aja lah ya. Terobos aja,
masuk ke dalam, masuknya bahkan ke dalam di belakang. Waduh. Tapi di sisi lain ada tim nomor 6 ya. Oh, Oke. oke. Dari tim Siren kali ini Ini 4 ternyata lawan 2. Gue nggak tahu lagi kalau seandainya ini masih bisa mereka Gocek ya? counter lagi sih. Oke. Tapi bakal susah. bakalan susah tentunya. Glowal sudah bakalan di pop out. Sementara itu Justin tampaknya harus bertumbangan dengan Mr. 05 dengan pelontarnya. Kali ini bakal dicari Oh. lagi. Pelontar yang sangat on point berhasil menumbangkan satu persatu. Oh, tinggal satu orang. Row, kali ini 2 versus 1. Mr. 05 bakalan coba langsung mau cari. Masih ada Glowal tentunya. Oh my God. Tapi gak bisa. Siren Esports tertumbangkan Oh my oleh God. Esports. Wah, gila. Lu Gila. mau 3 lawan 2, mau 2 lawan 4 masih dikasih. Lu kuncinya pelontar sih. Ini Kuncinya sih pelontar. saya tuh mikronya sama makronya udah Udah aduh, kuat banget Evos gitu. aduh. Padahal nyisain 2 doang loh. Aduh. Gak bisa nge-finishing 2 orang yang tersisa. Gua nggak ngerti lagi nih kalau seandainya ada lagi BTR masalahnya gelombang selanjutnya BTR. Gelombang selanjutnya. Dan gua kalau seandainya catat EVOS harusnya punya resource yang bagus karena tadi saat tempur sama Siren nggak ngeluarin banyak resource. Ya, Jadi betul. mereka masih bisa Masih ada medkit mungkin, bener masih medkit ada atau apa gitu, peluru pelontar Peluru. mungkin masih bisa dapat dari sana karena ini udah late juga yang Yap. mana tiap tim juga udah pasang Summon supply airdrop ya kan, ya. summon airdrop yang potensinya Dapat bakal yang ngeluarin pelontar. untuk pelontar. Yes, tepat sekali. Dan kali ini dari TNF versus udah melihat dari sisi lain kira-kira ada siapa. Tapi di sisi lain Straw Hat tampaknya harus terjegal oleh Tayo. Dan Igap masih tapping-tapping ke arah Boom. Udah 2 orang terknockdown gak bisa diselamatkan. Dan Solo Kobio di sisi lain tereliminasi posisi ke-7. IOG juga. Masih ada 2. IOG juga tereliminasi posisi ke-6. Tersisa 5 tim kali ini. Dimana Onyx paling dekat dengan zonanya. Masih coba satu tappingan. Jarzi bakalan bersiap siaga dengan Grozanya. Bakalan coba langsung open fight karena Nuting pun harus tertumbangkan kali ini. Oh. Hanya menyisakan Abu dapat Heyu. 1 kill. Abu tampaknya berhasil menumbangkan 1 orang dari Bigetron kali ini. At least mereka benar-benar stabil banget ya. Masih ada Stabil di banget. arah 5 teratas. Waduh. Oke, ini udah bahaya. nggak mungkin kayak susah banget. Oke, Tapi 4 kalau versus bisa, 1. aduh, gue nggak ngerti lagi. Nggak ngerti lagi sih. Nggak apa ngerti ini. lagi. Tapi pelontarnya dipegangnya sama Mr. 05. Ah, Nggak ada bener pelontar. aja. Nggak bisa. Dan Ivas Esport eliminasi di posisi ke-5. Begitu juga Boom Esport di posisi ke-4. Please, kalau seandainya tadi 3 tim. BTR juga sih nggak tahu. Nggak tahu, tapi pakai dari seorang Males sudah harus terumbangkan. Dimana Lixie enak banget satu tappingan kalah. Igap TME Perseus juga harus terumbangkan di posisi ke-3. Tersisa 2 tim kali ini. Bigetron dan juga Onyx. Bigetron dengan 4 pemainnya dan juga Onyx dengan 4 pemainnya. Langsung aja Lixie di sini benar-benar open fire. Dimana masih ada obstacle di arah tim Bigetron. Dan seorang Igap sudah harus knockdown tentunya. Dengan ada tembakan dari Lixie bakalan maju ke depan. Dimana Jars di sini terkena tentunya beberapa damage dari granat tentunya. Jars maju masih ditutupin. Gare benar-benar sangat aman tersecure di balik Gluwal. 4 buah Gluwal. Tapi di sisi lain Ikap juga harus knockdown. Langsung aja didatengin dari arah atas dilompatin. Tapi belum bisa Oh my menembus God. 1 orang pun. Tapi tampaknya lebih milih untuk cari orang yang lainnya. Dari seorang Tayo harus knockdown. Masih ada maybe kali ini bakal mencoba untuk jump shot. Masih bakalan coba terima tapi gak BTR. bisa. Bigetron tereliminasi dan Buya didapatkan oleh tim Onyx Olympus. Aduh. Aduh. Gue tuh sampai gregetan gak sih di game ini? Gila ini seru banget kan ini. Karena kepentingannya tadi udah jelas banget gitu. Ya. Peringkat 1 juga versus peringkat 2 gitu ya kan. Belum lagi di late game juga Onyx harusnya bisa sedikit bernapas lega. Mereka mendapatkan tambahan poin yang juga cukup banyak. Walaupun sebenarnya BTR juga nggak kalah seru. Mereka masih bisa mendapatkan poin juga gitu, cukup banyak. Wow. Gua ngelihat sendiri di kompetitif Free Fire, tapi kita bakalan lihat poinnya EVOS Esport dengan 327 poin. poin. Aura Esport Kita main ada poin kecil